damai di hati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rianto Paulang dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dengan dosen pengajar Mener Devis Pinontoan STA MPDK. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang pengertian dan pemahaman abortus, LGBT, serta pendidikan agama Kristen. Langsung saja, pengertian abortus. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebuah janin dapat hidup di luar kandungan. Dan pemahamannya, abortus merupakan bahasa Latin dari aborsi atau pengguguran kandungan yang berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut aborsi induksi atau abortus provocatus. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan aborsi tahap akhir. Pengertian LGBT. LGBT adalah akronim dari istilah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Akronim LGBT mengacu pada orientasi seksual tertentu. Sementara itu, akronim mengacu pada identitas gender seorang individu. Pemahaman LGBT. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Awalnya pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja. Sekarang singkatan ini melingkupi lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender. Pengertian LGBT berkembang seiring waktu karena pengertian orientasi seksual dan identitas gender juga harus diperbarui. Hari ini sesuai dengan perkembangan ilmu sosial dan sains. Yang pertama, lesbian. Orientasi seksual dalam LGBT ini menggambarkan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin perempuan atau orang yang mengidentifikasikan dirinya dengan gender perempuan. Artinya, seorang transpuan juga bisa dikatakan sebagai lesbian ketika tertarik terhadap transpuan lain atau individu dengan jenis kelamin perempuan. Yang kedua ialah gay. Istilah ini sering dipakai untuk merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain. Padahal lesbian juga termasuk dalam gay. Begitupun juga dengan individu dengan gender pria. Terlepas dari kondisi biologisnya, yang tertarik dengan individu dengan jenis kelamin laki-laki bisa disebut gay. Dan yang ketiga ialah biseksual. Seringnya biseksual hanya diartikan sebagai ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Padahal definisi ini kurang tepat. Biseksual menggambarkan ketertarikan pada setiap gender, tidak hanya perempuan atau laki-laki, tetapi juga transgender, gender biner, non-biner, dan lain-lain. Dan yang keempat ialah transgender. Istilah transgender merujuk pada setiap orang yang memiliki ekspresi gender atau sifat maskulin dan feminin yang berbeda dari gender yang berkaitan dengan jenis kelamin atau kode genetiknya saat lahir. Seorang bisa mendefinisikan dirinya sebagai transgender terlepas dari apakah ia sudah melakukan operasi ganti kelamin atau terapi hormon. Begitupun dengan individu yang telah dilakukan perubahan identitas secara formal menyangkut nama dan jenis kelamin. Dan yang berikut yaitu pengertian PAK atau pendidikan agama Kristen. Secara sepintas, pendidikan Kristen dapat saja diartikan sebagai pendidikan yang bercorak, berdasar,
dan berorientasi Kristiani. Pendidikan Kristen memiliki pengertian yang sangat luas dan tergantung pada konteksnya. Menurut Robert Pasmino mengatakan bahwa pendidikan Kristen merupakan usaha bersengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan serta tingkah laku yang bersesuaian atau konsisten dengan iman Kristen dalam rangka mengupayakan perubahan dan reformasi pribadi, kelompok, bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus. Dan menurut Robert Boyke memberikan pengertian pendidikan agama Kristen sebagai berikut. Pendidikan agama Kristen adalah pemupukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka yang dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar dan dilaksanakan oleh gereja. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian Kolose 2 ayat 6-7. Dan selanjutnya pengertian PAK atau hakikat PAK. Hakikat pendidikan agama Kristen seperti yang tercantum dalam hasil lokakarya strategi PAK di Indonesia tahun 1999 adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah di dalam Yesus. LGBT dalam perspektif PAK dengan tegas akibat menyatakan bahwa homoseksual adalah hubungan seks yang tidak wajar, pengumbaran hawa nafsu yang memalukan, dan tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Keempat, homoseksual merupakan perbuatan dosa dan kekejian bagi Allah. Dan ini beberapa ayat di Alkitab yang melarang LGBT. Yang pertama, Imamat 18 ayat 22. Dengan bunyinya, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Tuhan sudah jelas melarang persetubuhan laki-laki dengan laki-laki. Demikian juga sebaliknya perempuan dan perempuan. Dan yang kedua ialah Imamat 20 ayat 13. Bila seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara yang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Perjanjian Lama mengatakan bahwa hukuman untuk pelaku LGBT adalah hukuman mati. Demikian penjelasan saya tentang presentasi pengertian abortus, LGBT, serta pengertian PAK atau pendidikan agama Kristen.